Oke, sekarang kita lanjut ya untuk SIMAK UI 2019 pada 525 start from number 11. Oke. Nah, jadi dikasih tahu katanya di soal ada G inverse komposisi inverse F inverse ya. X-nya adalah 3x tambah 1, 3x kurang 1 ya. Sorry ada gangguan ya, sorry. Nah, dari sini kita bisa bilang ya, namanya kalau ini kan ada sifat inverse fungsi ya, yaitu adalah FOG inverse X sama dengan 3X kurang 1. Jadi si ini ya, ini tuh sama kayak ini gitu ya bentuknya. Jadi ada sifat seperti itu. Kalau misalnya FOG inverse itu artinya inverse G komposisi inverse F X gitu ya, sama dengan 3X kurang 1. Kemudian di soal udah dikasih tahu bahwa Fx-nya itu sekian, yang ditanya adalah Gx GA min 2 itu berapa sih? Ya udah, berarti kita tahu FOG komposisi inverse fungsinya, inverse dari komposisi fungsi sama dengan 3x kurang 1. Nah, dari sini berarti logikanya ketika kita mau nyari fx ini, maka yang kita harus cari adalah apa? Ya, betul. Kita cari dulu, kita rubah dulu ini menjadi FOGX sama dengan apa? Kemudian lah dari sini barulah kita bakal cari GX-nya dulu. Sama dengan apa? Kemudian masukkan G dikurang 2. Itulah logika soal logika penyelesaian soalnya ya. Karena kan ketika kita mau butuh hasil dari G kalau dimasukin A kurang 2 pasti kita butuh GX-nya. Nah, karena kita butuh GX-nya, maka itu berasal dari apa? Pasti komposisi fungsi itu sendiri. Nah, jadi makanya di sini kita harus rubah. Nah, jangan lupa untuk inverse itu, jadi merubah inverse jadi komposisi fungsi biasa yang awalnya sama awal jadi dari awal jadi inverse itu prosesnya sama. Tinggal kita misalkan dulu, ya kita misalkan dulu. Ingat ya yang dimisalin yang ini ya. Misal Y sama dengan 3X kurang 1, berarti Y tambah 1 sama dengan 3X. Berarti dari sini kita dapat X sama dengan Y plus 1 per 3. Sehingga kesimpulannya udah kedapat nih. FOGX-nya itu sama dengan X plus 1 tambah 3. Ingat ya. Jangan lupa tuh. Cara kalau mau nyari inverse fungsi itu bisa lihat. Habis itu kalau udah ketemu dalam bentuk X-nya, itu jawabannya. Ya udah. Nah, habis itu nyari GX-nya, FOGX-nya berarti udah ketemu nih. X plus 1 per 3. Berarti tinggal kita cari GX-nya. Di sini kita bikin FOGX-nya katanya sama dengan X plus 1 per 3. Dimana untuk FOG itu artinya GX-nya dimasukkan ke dalam Fx atau F dalam kurung GX. Sehingga artinya GX-nya masukin ke Fx. Dimana Fx-nya kan X di sini ya, X min 2 per X plus 1. Tinggal kita masukin aja GX min 2 per GX plus 1 sama dengan X plus 1 per 3. Kali silang boleh, tapi sebenarnya bukan kali silang ya dasarnya itu ya. Sebenarnya kita kalikan dengan 3 dan kita kalikan dengan 3 GX plus 1. Ya, dasarnya seperti itu. Kiri sama kanan kita kali 3 dan kali GX plus 1. Karena supaya untuk menghilangkan penyebut pecahannya. Jadi dasar untuk kali silang itu sebenarnya untuk mempermudah aja sebenarnya ya. Mungkin pakai biar bahasa orang awam ngerti gitu. Oke, kita kali silang langsung 3 Kak. Berarti ini jadinya 3GX dikurang 6 sama dengan. Nah, ini kita coret-coretan dulu ya. Gak apa-apa. Jadi biar nanti mungkin nah, ini GX plus 1. Nah, hasilnya adalah X dikali GX. X dikali GX tambah X tambah GX tambah 1 ya. Sehingga kita tinggal kopas aja X kali GX tambah X tambah GX tambah 1. Nah, kita mau nyari GX-nya kan. Semua GX kita pindahin ke kiri, jadinya kita bisa bilang 3GX dikurang XGX dikurang GX sama dengan X plus 1 plus 6. Sehingga jadinya
ini 2 kali GX dikurang X kali GX sama dengan X plus 7. Sehingga GX sama ini kita faktorkan aja. GX-nya kita keluarin. Jadi di depannya sisa 2 dikurang X sama dengan X plus 7. Berarti GX-nya itu sendiri adalah X plus 7 per 2 kurang X. Ya. Udah nih, udah ketemu. Ternyata GX-nya itu adalah X plus 7 per min X plus 2 atau 2 kurang X ya. Biar enak aja posisi positif ada di depan. Ya udah, finalnya adalah kita tinggal masukin G A-2 sama dengan berarti A-2 plus 7 ya per 2 dikurang X A-2 sehingga G A-2 nya sama dengan A plus 5 per min A plus 4. Pas kita cek data sih jawabannya ada nggak? Oh, nggak ada. Apakah bonus? Belum tentu. Kita rubah bentuknya. Nah, sekarang ini itu bisa kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. A plus 5 per, di sini kan A-4 adanya. Ya, A-nya A-4 bukan min A plus 4. Ya udah, kita keluarin aja minusnya. Atau kita gampangnya kan kalau ini kan pecahan nih ya. Nah, kalau pecahan itu kan bisa senilai. Artinya berarti kalau misalnya saya kali min 1 di sini sama kali min 1 di sini boleh. Sehingga kita dapat bahwa ini jadinya min A tambah 5 per A dikurang 4. Oh, ternyata yang dimau sama si pembuat soal jawabannya adalah dalam bentuk seperti ini. Ya. G A-2 nya adalah min A plus 5 A dikurang 4. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, ya. Soal nomor 12-nya udah keluar. Nah, terdapat 8 orang di antaranya si Benny, Caca, dan Dodi. Oke, berarti dari 8 orang yang kita punya listnya itu ada kebagi jadi 2 kubu. Ada yang punya nama, ada yang random ya, alias orang random. Kita singkat saja B untuk Benny, C untuk Caca, dan D untuk Dodi ya. Dan sisanya, ini 3 orang ya, 3 orang, dan sisanya adalah random alias ngasal. Nah, ngasal namanya ya. Nah, ini 5 orang berarti. Karena sisanya ya. Akan melakukan perjalanan dengan 4 sepeda motor ya. Oke. Jadi punya 4 sepeda motor dan sepeda motor ini cuma maksimal 2 orang doang. Jadi kalau kita punya 4 sepeda motor ya, kita anggap aja seperti ini kondisinya ya. Ini sepeda motor yang pertama. Kemudian ini sepeda motor yang kedua. Kemudian ini adalah sepeda motor yang ketiga. Kemudian ini sepeda motor yang keempat. Nah, sekarang jika setiap orang yang menaiki sepeda motor secara acak, peluang bahwa Benny, Caca, Dodi tidak berada. Nah, kalian harus note kata-kata tidak berada. Nah, di mana ini konsep dasarnya adalah peluang suatu kejadian ditambah peluang bukan suatu kejadian itu pasti hasilnya 1. Ya. Tuh. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa peluang bukan kejadian itu adalah peluang bukan kejadian A adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi kalian nggak perlu repot-repot nyari kemungkinan besar si Benny sama Caca sama Dodi itu misah, karena pasti banyak ya. Kan Benny, Caca sama Dodi itu 3 orang doang. Kalau kita atur tempatnya ya, tempat duduknya, kalau supaya kepisah pasti banyak kemungkinannya. Daripada mikirin yang kayak gitu, ya udah kenapa enggak kita bikin aja. Kita bikin dia dianggap di tempat yang sama, alias di motor yang sama. Cuman ya gitu ya. Tinggal dikurang 1 aja karena peluang kejadian A dan bukan kejadian A itu pasti 1. Contoh kayak misalnya peluang kejadian dadu kan ada 6 ya. Peluang munculnya angka dadu 1 per 6. Bukan 1,
5/6 pasti. Karena angka 2, 3, 4, dan angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 angka. Nah, itu kalau ditotalin 1/6 tambah 5/6 pasti fix 1. Gitu ya. Oke, dimana peluang itu kan pasti butuh yang namanya semesta atau semua kejadian kemungkinannya gimana. Ya udah dari sini kita nyari untuk hitung semestanya dulu ya, atau banyak kejadian semuanya. Ada 8 orang. Di sepeda motor yang pertama yang di depan pasti ada 8 orang. Terus ini 7, ini 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kan soalnya kalau udah 1 orang duduk di paling depan, pasti sisa 7 orang yang bisa menempati di jok kedua sepeda motor 1. Ketika 2 orang yang udah kepake, pasti sisa 6. Ya, 6. Kepake 1 lagi 5, kepake 1 lagi 4, dan sampai terakhir 1 orang doang yang mungkin bakal duduk di paling belakang. Ya udah, sebenarnya 8, 7, 6, 5, 4 ini kan ingat ya, pakai kaidah pencacahan ya. Jadi kali 3, kali 2, kali 1, atau setara dengan, kalau mager itu mungkin ya nanti bakal ada hubungannya sama kita habis-habiskan. Jadi 8 kali 7 sampai kali 1 ini kita rubah ke dalam bentuk 8 faktorial ya. Nah gitu. Sekarang kejadian yang kita bahas adalah kejadian si Benny dan Caca. Oke. Nah, Benny dan Caca alias Benny Caca. Nah, dimana Benny Caca tidak sama dengan Caca Benny, ya. Jadi hitungnya 2 kali ya, nggak cukup sekali. Karena Benny Caca depan belakang sama depan belakang, yang Benny di depan, Caca di belakang, sama si Cacanya di depan tapi Benny-nya di belakang kan beda, ya. Oke, jadi di sini bisa itu barengan. Oke, kemudian untuk Benny Dodi kan bisa Benny Dodi juga kan. Itu ingat ya, tidak sama dengan si Dodi Benny. Terus juga sama CD atau si Caca Dodi itu tidak akan sama dengan Doni Caca, ya. Oke, berhubung karena mereka duduknya berdua alias misalnya di motor 1 ya, di motor 1 doang ya kan. Baik BC atau CB atau BD atau DB atau CD atau DC gitu ya. Bisa juga di posisi kedua, bisa di posisi ketiga, bisa di posisi keempat. Cuman permasalahannya adalah kalau misalnya B ke C ini B sama C di posisi 1 ya, B sama C ini di posisi 1, di motor kedua, motor ketiga, motor keempat itu bisa diotak-atik orangnya. Ya. Jadi sehingga mereka semua itu kita bikin ini peluang kejadian bukan A ya berarti ya. Alias kan ini yang bareng-barengan ya. Peluang N kejadian bukan A itu akan sama dengan, karena berhubung ada 4 motor alias ada 4 posisi ya. Ada 4 motor ya, atau kita bikin satu motornya dulu aja ya. Untuk satu motor. Nah, untuk satu motor saya anggap aja mereka pada duduk di motor yang pertama dulu ya. Itu adalah 2 ya kan? Karena bisa BC, bisa CB. Jadi terhitung ini 2 ya. Ini 2, ini 2, ini 2 ya. Atau kalau mau langsung kali 6 juga nggak apa-apa ya. Untuk satu motor, atau gini aja deh. Ini saya bikinnya kepisah juga ya. Nah, gini. Set. Jadi nanti kita jumlahin aja belakangan. Nah, untuk satu motor kejadian ini akan 2 dikali, karena yang di otak-atik cuma 6 orang ini aja, berarti 2 kali 6 faktorial. Ya. Nah, sehingga kalau untuk 4 motor, ya gampangnya berarti N bukan kejadian A itu adalah 4 kali 2 kali 6 faktorial. Ya. Atau 8 kali 6 faktorial. Tuh. Kemudian, ini juga sama. Untuk satu motor, ya, untuk satu motornya, berarti kan tadi si BC ini atau CB ini posisinya bisa di depan, bisa di sepeda motor 1, bisa di sepeda motor 2, 3, 4. Nah, BD sama DB itu juga sama, bisa di 1, 2, 3, 4.
Maka peluang kejadian A-nya adalah 2 dikali 6 faktorial, sehingga untuk 4 motornya itu juga akan sama dengan segini. Ya. Oke, langsung aja kita kopas biar cepet aja ya. Nah, biar durasi nggak kepanjangan. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita totalin kejadiannya, kita totalkan, maka N total kejadiannya atau N absen A total gitu ya, sama dengan 3 kali 8 kali 6 faktorial. Seperti itu ya. Nah, sekarang atau 24 juga boleh. Nah, problem ya. Itu you. Nah, sebenarnya boleh lah kalau kita bikin ya. Oke. Sekarang berarti peluang kita hitung dulu. Nah, sekarang kan yang diminta adalah yang tidak berada gitu ya, yang tidak berada. Jadi kita bisa beranggapan bahwa yang ini itu yang barengan ya. Jadi ini yang barengan ya, sorry. Jadi ini bukan aksen ya, melainkan kita bisa bilang ini NA aja. Kejadian kalau barengan. Nah, sekarang kalau nggak barengan gimana? Ya udah, kalau total kejadiannya adalah 8 faktorial, kemudian yang kejadian yang double alias barengan itu 24 kali 6 faktorial, maka dapat kita simpulkan bahwa N aksen A itu sama dengan 8 faktorial dikurang 24 kali 6 faktorial. Oke, setuju ya? Nah, sehingga NA faktorial ini sama dengan, nah, kan ini nggak mungkin dong kalau kita hitung manual. Nah, sekarang gini, ini kan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Jadi kita akalin seperti aljabar. Nah, kali 6 faktorial, sehingga jadinya 56 dikalikan 6 faktorial, ya, dikurang 24 kali 6 faktorial. Jawabannya adalah, ya, 32 6 faktorial. Ya udah, lanjut lagi, ditanya peluangnya ya. Nah, berarti peluangnya, jawabannya adalah peluang bukan kejadian A aja sama dengan 32 dikali 6 faktorial per 8 faktorial. 32 kali 6 faktorial itu per 8 kali 7 kali 6 faktorial habis-habis, sehingga jawabannya adalah 4 per 7. Ya, ini coret 4 ya. Dibagi 8 ini 1 ya. Jadi 4 per 7 jawabannya. Ada nggak jawabannya? Oke, ada ya jawabannya, ternyata yang C. Gitu. Jadi untuk peluang sebenarnya nggak susah ya. Jadi sebenarnya nggak susah karena nggak ada rumus-rumus khusus. Ini yang cuman yang harus kalian perhatiin itu adalah kalau misalnya dan harus dua-duanya terpenuhi, maka pasti hitungan peluangnya atau itunya dikali. Tapi kalau atau itu salah satu aja boleh, berarti ditambah. Kayak gitu doang itu peluangnya. Jadi tinggal harus cari satu-satunya. Nah, mungkin yang paling harus kalian hati-hati itu adalah perlahan baca soalnya, karena a little bit tricky ketika kalau soal peluang kalau kalian nggak baca soal dengan betul-betul ya. Karena biasanya nipu soalnya. Kalau soalnya nipu, kalian bisa kemungkinan besar ketipu kalau bacanya nggak teliti. Oke? Ya, kita lanjut langsung ke nomor 13. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Nah, ternyata nomor 13 masuk ke yang kode 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang pertanyaan yang kalau A jawaban 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai E 1, 2, 3, 4 benar. Oke, dari soal ini nomor 13 katanya udah dikasih tahu fx sekian, gx-nya adalah ax tambah b, dan gofx min 1-nya adalah sekian ya. Oke. Jadi yang perlu kita notes dulu adalah dari si GOFX min 1 itu sama dengan 4x kuadrat min 14x plus 11. Nah, sekarang bagaimana cara mencari hasilnya ini kalau misalnya GOFX-nya aja nggak ada? Nah, makanya kenapa di sini bakal saya breakdown ke, kita nyari dulu GOFX-nya, atau alias G dalam kurung fx ya kan. Nah, jadinya G dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1.
Nah, tinggal kita masukin A dikali 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah B. So, berarti ini kita bikin sama ya. GOFX-nya akan setara dengan yang namanya 2AX kuadrat dikurang 3AX ditambah A ditambah B. Setuju ya? Nah, ini GOFX-nya. Nah, sekarang ini tuh ceritanya udah dimasukin X kurang 1, hasilnya tuh ini. Gitu ya. Sorry, ada salah ngitung ya. Ini min 6AX ya. Min 3X betul ya. Min 3X plus A plus B. Ya. Jadi nanti biasanya pasti kemungkinan besar nih soalnya akan bentuknya ini dihubungkan dengan apa, yang ini akan dibentuk dengan hubungan apa, ya kan? Karena nggak bakal mungkin ya tanpa cuman perlu terbatas kayak gini, nggak mungkin kalau misalnya ini sama ini nggak bisa langsung dihubungin, pasti bisa langsung dihubungin. Oke, sekarang bagaimana cara mencari GOFX yang dari sini nih, dari yang hijau ini? Nah, sekarang nyari GOFX di sini karena artinya kan gini ya, X kurang 1 dimasukkan ke GOFX itu hasilnya adalah 4x kuadrat kurang 14x tambah 11. Nah, di sini tinggal kita misalkan aja dulu ya. Kita misalkan apa? Kan kita mau nyari fungsinya aja kan. Jadi ingat kalau nyari fungsi itu kalau kita nggak tahu fungsi dasarnya, pasti dimisalin dulu bagian dalamnya ya. Y sama dengan X min 1 sehingga kita bisa bilang Y plus 1 sama dengan X. Ya udah, berarti GOF dalam kurung Y sama dengan 4 dikali X plus 1 kuadrat, Y plus 1 kuadrat ya. Y plus 1 kuadrat dikurang 14 kali Y plus 1 plus 11. Sehingga GOFY ya, GOFY sama dengan 4 dikali Y kuadrat plus 2Y plus 1 dikurang 14Y dikurang 14 plus 11. Sehingga GOFY ya, GOFY itu sama dengan 4Y kuadrat tambah 8Y plus 4 dikurang 14Y min 3. Sehingga GOFY sama dengan 4Y kuadrat tambah dikurang 6Y ya, dikurang 6Y ditambah 1. Nah, ternyata berarti langsung bikin kesimpulan bahwa kan kalau Y aja di sini jadi Y, maka kalau dalam bentuk X ya tinggal rubah aja kan. 4X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Oke. Nah, sekarang ini udah bentuknya sama nih. Nah, sekarang kita hubungkan mereka. Nah, dari ini ya, dari yang sini dengan yang ada di sini, ini makanya saya kotakin aja ya. Nah, dari mereka berdua kita bisa dapat informasi sebagai berikut. Yang pertama, jadi kan kalau kita bisa bilang ini artinya adalah 4x kuadrat dikurang 6x tambah 1 sama dengan 2ax kuadrat dikurang 3ax tambah a tambah b. Ya. Nah, tambah a tambah b. Nah, sekarang berarti di sini kita udah dapat info ya. Dapat info apa? Nah, yang pertama adalah 2A sama dengan 4, berarti kita dapat A-nya sama dengan 2 dong. Ya kan? Kemudian, kalau A-nya 2, di sini kita dapat bahwa A tambah B sama dengan 1, berarti kalau 2 tambah B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan, ya B-nya sama dengan min 1. Ya, karena 2 kurang 1 kan 1 ya. Sehingga kita bisa dapat info bahwa GX-nya adalah AX tambah B, berarti GX-nya adalah 2X dikurang 1. Oke. Nah, now let's check ya kan. Let's check yang benar yang mana. Dari pernyataan 1, A sama dengan 2, betul ya? Oke, A sama dengan 2 betul. Kemudian B sama dengan min 1, betul juga ya. Nih, B sama dengan min 1, betul. FOG 1 sama dengan 10, let's check ya. Untuk yang ketiga ini kita cek dulu. FOG 1 itu, nah berarti artinya F dalam kurung G1 ya. Nah berarti tinggal kita cari dulu nih G1 nya, dimana GX nya udah ketemu ya. GX nya sama dengan 2X kurang 1, berarti 2 dikali 1 kurang 1 ya sama dengan 1.
Berarti F dalam kurung 1 sama dengan, tinggal kita masukin 2 kali 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 1. 2 dikurang 3, 2 kali 1 pangkat 2 ya 2 dikurang 3 ya. Min 1 tambah 1, 0 ya ternyata. Nah, ternyata jawabannya 0 ya. Berarti benar apa salah? Salah ya. Oke, yang keempat adalah fx bagi gx. Nah, fx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 dibagi dengan gx yang 2x kurang 1. Nah, di sini kalau kalian mau pakai itu pembagian biasa, sintetis boleh. Atau kalau misalnya nggak mau, tinggal pakai pemfaktoran boleh. Lebih easy yang mana gitu aja ya. Nah, kalau misalnya pakai pemfaktoran, ini kita bisa ketemu bahwa ini 2x min 1 ya, dikali x plus 1 gitu ya. Min 1 ya. Nah, min 1 per 2x min 1. Coret-coret. Jadi sehingga jawabannya adalah x min 1. Ternyata salah. Nah, kalau misalnya kalian mau bagi pakai pembagian biasa juga boleh ya. Kalau pembagian biasa mah gampang gitu. Karena kalau misalnya ini untuk sintetis ya, pembagian sintetis 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 dibagi dengan 2x kurang 1, kita berusahakan habis yang depannya. 2x dikali berapa supaya hasilnya 2x kuadrat, jadi kali x. Balikin lagi jadinya 2x kuadrat dikurang x dikurang habis min 3x dikurang min x adalah min 2x tambah 1. Berarti ini dikurang 1 ya, karena dikali min 1. Min 2x tambah 1 habis. Oke. Nah, berarti jawabannya yang 4 salah. Lah kok 1, 2 doang yang benar? Padahal kan kalau standar pilihan gandanya adalah yang 1, 2, 3 ya. Nah, berarti kemungkinan besar ini ada typo di soal ini ya. Mungkin kalau misalnya 1, 2 pasti fix 3 harus benar nih. Jadi kemungkinan besar ini soalnya typo ya. Typo soalnya harusnya FOG 1 itu sama dengan 0 bukan sama dengan 10 ya. Jadi tinggal ralat aja di soalnya. Jadi sehingga kita bisa dapat jawabannya A. Nah, tapi kalau misalnya di realnya nanti gimana ya udah jawab yang mendekati boleh, atau kalau emang misalnya takut karena kan penilaiannya kalau ada minus mendingan nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa tanya pengawasnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini A, walaupun sebenarnya ini setelah ralat ya. Setelah ralat. Nah, tapi kalau sebelum ralat bonus ya. Sebelum ralat jawabannya bonus, alias nggak ada jawabannya ya. 1 dan 2 doang yang benar. 1 dan 2 saja yang benar. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 14. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Nah, untuk nomor 14 ini adalah garis singgung ya. Garis singgung. Dimana kalau garis singgung itu dikasih tahu katanya ada kurva, ya ada kurvanya mempunyai pangkat 3 gitu ya. Katanya punya garis singgung mendatar. Oke, garis singgung mendatar ketika x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan min 5. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita mau ngecek itu naik atau turun, ya kan, dari sini nomor 2, nomor 3 kan, nanya naik atau turun, ya kan, naik atau turunnya di mana. Terus, misalnya persamaan garis singgungnya berapa. Tapi, permasalahannya adalah, untuk mencari yang ini, harus tahu fx-nya itu lengkap, ya. Fx realnya bukan KW ya. Nah, bukan ada permisalan variabel tapi berupa benar-benar ada koefisien dan langsung ada berupa angka gitu ya koefisiennya. Oke, di sini kita tahu bahwa fx-nya adalah ax pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang bx ditambah 5. Nah, di mana diingat ya, kalau untuk mencari garis singgung itu kan persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, di mana untuk cari nilai M-nya itu adalah
kita bisa gunakan f aksen dari x1-nya ya. Nah, ya udah, berarti harus kita cari dulu nih turunannya. Oke. Kalau kita turunkan, ini hasilnya adalah 3ax kuadrat ditambah 4x dikurang b. Nah, kemudian katanya masukin nih ya. Tapi BTW karena berhubung, jadi kalau kita gambar ininya, kalau kita gambar misalkan ada kurva gitu ya. Misalkan ada kurva seperti ini, nah, ya kan? Mendatar. Jadi garis singgungnya itu adalah mendatar ya, yang ini. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, katanya kalau mendatar ya. Nah, kalau mendatar berarti di sini kita punya informasi m-nya sama dengan 0. Itu ya, diingat-ingat. Kalau misalnya mendatar m-nya sama dengan 0, tapi kalau vertikal gradiennya itu tak infinite, alias tak hingga ya, alias sudah terdefinisi. Nah, jadi katanya dia mempunyai garis singgung di x sama dengan 1 dan x sama dengan min 5 ya. Cuma nggak tahu di mananya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih persamaan kurva yang merahnya ini apa. Nah, ini persamaan kurvanya atau fungsi fx-nya ya kalau kita bisa bilang. Nah, ya udah, berarti dari sini kita bisa bilang berarti f aksen karena ada dua titik ya. F aksen 1 sama dengan 3 kali 3a 1 kuadrat tambah 4 kali 1 dikurang b. Ini 0 ya. Nah, oke, jadinya 3a tambah 4 dikurang b. Atau kita bisa bilang 3a min 4 sama dengan 3a kurang b. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk yang f aksen yang min 5, berarti jadinya 3a min 5 kuadrat ditambah 4 kali min 5 dikurang b. Berarti ini 0 juga. Jadinya 25 ya, jadi 75a kuadrat ya. Dikurang 20 dikurang b. Sehingga kita bisa bilang berapa nih? Ya, 20 sama dengan 75a kuadrat dikurang b. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari sini kita eliminasi substitusikan. Jadi kita bisa bilang 3a dikurang b sama dengan min 4 dan 75a ya. Sorry, ini 75. Kok ada kuadratnya gitu kan tiba-tiba. Oke, 75a dikurang b sama dengan 20. Ya udah, tinggal kita kurang aja ya. Habis. Berarti ini min berapa? Min 72A sama dengan min 24. Berarti A-nya adalah min 24 per min 72 sama dengan 1/3. Nah, kalau A-nya 1/3 kita masukkan, ya kita substitusikan aja langsung ke yang persamaan 1 yang gampang. Maksudnya gampang itu angkanya lebih kecil ya. Min 4 sama dengan 3A, 3A kurang B, jadinya min 4 sama dengan 3 kali 1/3 dikurang B. Berarti min 4 sama dengan 1 kurang B, berarti B sama dengan 1 tambah 4, sama dengan 5. Sehingga dari kedua ini, dari dua nilai A sama B di sini, kita punya informasi bahwa fx-nya itu adalah 1/3 x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5x ditambah 5. Atau kalau kita turunkan yang tadi, jadinya berarti x kuadrat ya, x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Seperti itu ya. Jadi kita dapat informasi seperti ini dari fx dan f aksen x yang asli ya. Oke. Nah, ditanya yang jadi di sini kita udah tahu ya fungsi si fx-nya itu sendiri apa. Tinggal cek dulu pertanyaan yang kita bisa jawab. Yang pertama adalah a kuadrat dikurang 2b katanya. Ya udah, a kuadrat adalah 1/3 kuadrat dikurang 2 kali b-nya adalah 5. Jadinya 1/9 dikurang 10. Nah, berarti ini sama aja kita bikin 9. 1 kurang 90 sama dengan min 89/9 ternyata jawabannya ya. Oke, berarti benar apa salah? Oke, fix salah. Ya. Nah, kalau untuk menghemat waktu misalkan nanti ya kalau kalau pas lagi ujian ya, kalau udah 1 nggak mungkin jawabannya A atau B ya, melainkan pasti C ya atau D. Ya, yang 2 dan 4 atau 4 aja.
karena satunya udah fix salah ya. Oke, kemudian yang kedua, naik turun. Oke, berarti naik turun itu adalah yang harus kita tahu bahwa kan kalau mau naik turun itu adalah pakai titik stasioner alias uji turunan pertama aja ya. Harusnya kan ada uji turunan kedua juga tuh. Nah, kita pakai uji turunan pertama aja. Nah, di mana kita lanjutin dari yang bawah sini ya. Di mana f aksen x itu sama dengan 0 ya. Dan ini pasti jawabannya ini juga ya, x-nya ya. Nah, x kuadrat dikurang 4 ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0 ya, tinggal faktorin seperti biasa ya. Plus 5 sama min 1, makanya ketemu jawabannya x1 dan x sama dengan min 5 ya, sesuai ya pasti. Gak mungkin ya kalau soal dia dari awal kita balik terus kita reverse lagi, pasti jawabannya beda, impossible. Kalau kejadian ya fix salah. Nah, di mana berarti di sini kita punya informasi seperti ini ya. Kita punya, kalau ini kita bikin garis bilangan terlebih dahulu. Ada min 5 dan 1 ya. Kemudian ada berarti 1 2 3. Yang pertama ini kita harus cek dulu. Nah, ceknya uji turunan pertama ya, bukan ke persamaan kurvanya. Kalau persamaan kurvanya itu buat cari titik nanti. Oke, berarti kalau di 1 ini kita pakai x sama dengan min 6. Berarti f aksen min 6 sama dengan min 6 kuadrat tambah 4 kali min 6 dikurang 5. Ini menghasilkan sesuatu yang 36 dikurang 24 kurang 5. Pasti f aksen min 6-nya adalah berapa tuh? 7 ya. Oke, berarti ini positif alias lebih besar 0. Kemudian untuk yang kedua ya, kita pilih x-nya 0 aja. F aksen 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 5. Berarti f aksen 0-nya adalah min 5. Berarti di sini minus ya. Oke, kita tulisnya di sini beda warna aja deh. Plus, ini minus, ini minus. Sebenarnya kita bisa berasumsi bahwa ini pasti plus. Cuman jangan. Harus cek juga karena takutnya mungkin aja dia titik belok ternyata. Oke. X di wilayah ketiga kita pakai x-nya 2 aja deh. F aksen 2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 5. Maka jawabannya adalah 4 tambah 8 12 dikurang 5 sama dengan 7. Ternyata positif juga ya, lebih besar 0. Oke. Berarti dari sini ingat, kalau plus alias lebih besar 0 itu berarti gambar kurvanya naik. Kalau ini turun, ini naik. Berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa naik ketika x lebih kecil daripada min 5 ya. Min 5 ya, lebih besar sama dengan min 5. Ya, min 5 aja ya, atau x lebih besar daripada 1 ya. Nah, kemudian turun dengan interval min 5 lebih kecil x lebih kecil 1 ya. Dimana kalau udah informasi ini pasti di sini untuk di titik yang ke 1 ini pasti ini minimum dan ini maksimum karena paling atas ya. Oke. Nah, tapi berhubung nggak ditanya ya udah, gak usah kita lanjutin ya. Oke. Kita jawab. Untuk yang kedua ya, untuk pernyataan kedua, naik pada interval 1 sampai tak hingga. Jadi ini 1 sampai tak hingga ya bacanya ya. Jadi ini kalau kita bisa bilang ini bahasanya adalah x lebih besar daripada 1 ya. Terus kemudian ini x lebih kecil daripada min 13/9. Is that right? No ya. Karena ya lebih kecil daripada min 5 ya. Turun di interval ini. Salah ya. Kalau ini dibikin bahasanya adalah min 13/9 lebih kecil x lebih kecil 1. Padahal min 5. Oke, fix. Salah yang ketiga juga. Nah, tinggal nomor 4-nya aja nih. Nah, nomor 4-nya. Persamaan garis singgung pada x sama dengan 1 adalah y sama dengan min 3. Oke, disinilah gunanya. Berarti, nah, y dikurang. Y satunya belum ada nih. Oke, cari dulu ya Y1-nya. Y1 sama dengan F aksen 1 sama dengan 1
Nah, ini kita masukinnya kemana? Ya, masukinnya jelas ke persamaan si ini ya. Oke. Persamaan si ininya ya. Persamaan turunannya. Berarti turunannya berarti ini 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 5 ya. Emang begitu? Salah ya. Ini untuk mencari untuk cari M-nya aja. Kalau untuk mencari Y1-nya ya kita masukinnya kemana? Ya, kita harus nyari Y1-nya ya kita pakai yang namanya Fx1. Sehingga 1/3 kali 1 pangkat 3, atau ini kita bikin pakai warna biru aja ya, biar beda. Ya 1 sama dengan F1 berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 tambah 5. Berarti ini jawabannya 1/3 ditambah 2 dikurang 5 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 21/3. Berarti ini 21/3 ya sama dengan 0 kali X kurang, dapat 0 dari mana? Nih, jangan lupa 1. Berarti Y sama dengan, ini kan pasti habis ya. Berarti Y sama dengan 21/3. Oh, ternyata salah juga ya. Dan sini salah juga. Apa benar? Ya. Oke, ternyata salah. Oh, kok salah semua? Pasti kan ada yang benar nih. Nah, pasti ini ada tipe lagi nih. Kemungkinan besar ya, kalau mungkin ada beberapa sumber, mungkin kalian di beberapa buku ini jawabannya adalah 21/3 nih biasanya. Atau mungkin diganti ya yang dimana yang lain. Cuman 1, 2 sama 3 ini kan udah gak mungkin tipe ya, gak mungkin, tapi mungkin aja ya. Oke, berarti ini salah juga ya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4 dan salah, maka ini bonus alias tidak ada jawabannya. Berarti kalian jangan menjawabnya. Kalau menjawab pasti fix salah karena nggak ada jawabannya ya. Mungkin sengaja ya, mungkin yang buat soal itu sama yang buat jawab, maksudnya yang buat soal bikin jawabannya sengaja dibikin salah. Ya karena itu mungkin, karena biar ngerti sebenarnya ini orang ngerjain apa enggak gitu ya. Jadi nggak boleh tuh nanti simak asal-asalan ya, karena itu pertaruhan nilai. Benar plus, salah min, tidak jawab 0. Jadi yang penting minimal kalian harus ngerti konsep dasarnya bahwa kalau nyari gradien garis singgung itu adalah ini turunan pertama, masukkan. Kemudian untuk mencari nilai Y1-nya ya harus masukkan ke dalam Fx1 gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa bilang ini Y1 sama dengan Fx1. Jadi dimasukinnya ke dalam, karena berhubung ini Y1-nya melewati si kurva, maka dimasukinnya ke persamaan kurva, bukan persamaan turunannya. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15 ya. Oke, lanjut ya. Langsung aja ke nomor terakhir, nomor 15 untuk Matdas 2019 ya, kode 525. Katanya rata-rata ujian matematika sebelum ujian terakhir, atau kita bisa bilang X bar 1 ya, kita bisa bilang X bar 1 itu sebelum ujian katanya 89. Kemudian pada ujian terakhir alias berarti ada nilai terakhir itu, maka rata-rata ujiannya atau X bar 2-nya adalah 90. Katanya jika rata-rata 3 nilai ujian pertama adalah 80 ya, rata-rata 3 nilai ujian pertama Badu adalah 80, maka ujiannya berapa kali gitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa dapat informasi bahwa misalkan ini kita kan nggak tahu berapa, kita bisa bilang N1 dan di sini ada N2 namanya, alias jumlah ulangan kedua. Nah, di mana otomatis N2 ini pasti lebih ada lebih dari 1 ya. Maksudnya lebih satunya dari N pertama. Karena di sini misalkan di sini 7 ya di sini 8. Di sini 8 ya di sini 9 ulangannya. Oke. Jadi N2 sama dengan N1 tambah 1 ya. Oke, atau kita bisa bilang ini N juga boleh, atau ini jadinya N tambah 1 juga nggak apa-apa, no problem. Biar lebih enak aja, biar lebih lempeng aja simbolnya gitu ya.
Oke, rata-rata 3 ujian pertama. Oke, jadi biasanya kalau saya lebih sukanya pakai konsep begini ya. Kan kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah bagi banyak. Berarti di sini kita bisa bilang jumlah adalah rata-rata kali banyak. Oke. Nah, dari sini konsep ini biasa saya sering pakai yang kayak gini ya, biar lebih enak aja. Dari sini kita dapat bahwa yang pertama, ya, yang pertama alias yang sebelum ujian terakhir ya, berarti jumlah maksudnya N1 itu sama dengan N alias ini, berarti kemudian rata-ratanya katanya 89. Berarti dengan mengikuti rumus jumlah maka jumlah satunya adalah 89 kali N atau 89N gitu ya. Kemudian yang N kedua adalah N tambah 1 dengan ya rata-rata kedua katanya 90. Berarti ini jumlah kedua adalah 90 kali N plus 1. Oke. Nah, di mana sebenarnya kita bisa boleh bilang di sini kan ada nilai tambahannya. Jadi di sini kan di sini boleh nggak kalau kita bilang jumlah kedua ya dari sini ya, dari si jumlah kedua ini kita bisa bilang jumlah kedua itu karena di sini nggak ada jumlah ketiganya. Biasanya kan ada 3 tuh. Biasanya yang sebelum dimasukin, terus rata-rata yang dimasukin, akhirnya jadi berapa. Nah, jumlah 1 itu jangan sama dengan jumlah 1 ditambah 97. Karena kan jumlah yang terakhir, yang habis kita rata-ratain itu kan pasti ada hasilnya dari tambah yang pertama tambah 97 dong. Nah, ya udah, berarti 90 kali N tambah 1 sama dengan 89N plus 97. Jadi 90N tambah 90 sama dengan 89N plus 57. Berarti N sama dengan berapa nih? Ini 97 ya, sorry ya. Ini 97. Berarti sama dengan 7. Berarti ulangan yang terakhir alias ujian yang diikutin total ya. Total ujiannya adalah 8. Karena udah mengikuti jadi sebelumnya 7 ya. Nah, totalnya jadi 8. Oke. Nah, berarti ujian yang diikuti Badu sebanyak 8 kali udah terjawab ya ternyata. Kemudian total nilai yang diperoleh Badu untuk seluruh ujian. Oke, berarti di jumlah kedua yang ditanya ya. Berarti jumlah kedua sama dengan 90 dikali N tambah 1. Berarti jumlah kedua sama dengan 90 dikali 8 tambah 1 ya. Jadinya berarti J2 nya adalah 90 dikali 9 sama dengan 810 ya. Sorry, N-nya kan 7 ya. N-nya 7, sorry. N-nya 7 ya. 7 tambah 1 berarti jumlah keduanya adalah 90 kali 8 sama dengan 720 ternyata. Berarti ya salah yang kedua. Berarti ini fix 1 sama 3 aja jawabannya kalau emang misalnya ini. Tapi kita cek lagi, takutnya kayak sebelum-sebelumnya ya. Oke, yang ketiga, rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama, ya, itu adalah 96. Oke, jadi di sini kita bisa bilang untuk yang nomor 3 ini kita bikin tambahan sendiri aja dulu ya. Kan jadinya yang pertama alias yang 3 yang pertama ini kita anggap N1 ada 3 dengan rata-ratanya 80. Berarti jumlah satunya adalah 80 kali 3 sama dengan 240. Kemudian yang kedua karena totalnya ada 8 berarti yang belum ketahuan kan 5 nih ya. Dengan X bar 2 nya kita nggak tahu karena itu yang ditanya, maka jumlah keduanya adalah X kali 5 sama dengan 5X. Kemudian N total sama dengan 8 dengan rata-rata totalnya adalah 90. Berarti dengan jumlah totalnya adalah 90 kali 8 sama dengan 720. Oke, berarti dari informasi di sini kita dapat info bahwa jumlah total sama dengan jumlah 1 tambah jumlah 2 ya. 720 sama dengan 240 tambah 5X.
Berarti min 5x itu sama dengan 240 kurang 720 ya. Atau begini-begini aja deh. 5x sama dengan 720 ya, 720 dikurang 240. Berarti di sini kita dapat info bahwa 5x ya, kita tukar tempatnya aja dulu. Ini berapa nih? 8, 6, 480 ya. 480 sehingga kita bisa dapat infonya adalah x-nya 48 bagi 5, 96. Ternyata benar kan? 13. Ya udah fix 13 itu jawabannya apa? Ya jawabannya C. Cuman ingat lagi, kita harus cek lagi secara total ya, jangan lupa. Badu tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian terakhir. Nah, untuk yang pernyataan keempat, ini sebenarnya kita langsung bisa anggap salah. Kenapa? Karena kan di soal nggak dikasih tahu keterangannya kayak gimana ya. Nah, tapi kalau misalnya mau tahu benernya kayak gimana, apakah emang benar-benar nggak ada, tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian terakhir, oke, berarti misalkan di sini kan kita udah tahu bahwa rata-ratanya di sini atau totalnya di sini kan kalau misalnya 3 ujian pertama ya. 3 ujian pertama itu katanya totalnya berarti di sini 240. Terus 5 ujian berikutnya, ini 5 ujian kedua ya kalau kita bisa bilang. Itu totalnya adalah ternyata 5 kali X ya. 5 kali X berarti dari sini kita dapat jumlah keduanya adalah 5 kali 96 yang jawabannya adalah berapa nih? 0, 3, 45, 480 ya. Oke, 480. Nah, 480. Nah, sekarang kombinasi yang mungkin anggap aja si Badu ini punya nilai perfect di 5 ujian kedua alias ini. Berarti kan ini 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah berapa supaya hasilnya 80, 480. Ternyata jawabannya kan 80. Berarti benar gak kalau nggak pernah dapat nilai di bawah 90? Bisa jadi. Bisa jadi kalau komposisi nilainya seperti ini. 100, 100, 100, 100, 80. Bisa juga kalau ini dinaikin 81 bisa juga. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Badu tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90, nah itu mungkin yang masih masuk akal ya. Kenapa? Kalau misalnya ini saya turunin 90, maka ini naik jadi 90. Karena tambah 10 kurang 10. Gitu ya. Tapi kalau ditanya ini tidak pernah dapat nilai di bawah 80, ya betul ya. Itu pasti baru betul. Tapi kalau tidak pernah mendapat nilai di bawah 90, itulah salah. Ya. Jadi 1 dan 3 benar, jawabannya adalah yang B ya. Jangan lupa tuh standar jawabannya ya. Kalau 1, 2, 3 itu A, 1, 3 itu B, 2, 4 C, 4 aja D, semua benar D. Oke? Yaudah, sekian gitu untuk pembahasan SIMAK UI 2019 Matematika Dasar, kode 2525. Oke, see you. And don't forget to like, share, and subscribe guys. Bye-bye.